wassalamu wa ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat iman dalam Islam, sehingga kita masih dapat meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di kediaman kami dalam hal menghadiri suatu majelis ilmu. Kemudian selawat berangkaikan salam adalah kita sajikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, yang telah berubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan tema yang disepakati pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan malam hari ini mungkin kami akan sharing sedikit ilmu tentang rahasia atau manfaat kesehatan di balik gerakan sholat. Jadi sebenarnya kalau kita kaji lagi lebih lanjut, setiap ibadah yang kita lakukan sebenarnya itu semata-mata karena Allah. Jadi bukan kita nantinya lebih rajin beribadah karena kita tahu bahwa ada manfaatnya terhadap diri kita, baik itu manfaatnya secara langsung yaitu terhadap kesehatan, melainkan karena memang sudah sewajarnya kita sebagai hamba Allah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sholat ini ibaratnya tubuh kita atau tubuh manusia itu dia ada dua komponen yang memisahkannya, yaitu komponen zahir atau komponen terkait dengan jasmani dan juga komponen ruh di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita bicara zahir ataupun jasmani itu tampak, kita bisa merasakannya. Nah, disinilah letak gerakan sholat itu sebenarnya. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, ibadah sholat yang kita laksanakan, baik itu sholat wajib yang 5 waktu, di mana ada 17 rakaat di dalamnya, atau bila ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, baik itu sholat sunnah rawatib, kemudian witir, sholat tahajud, sholat sunnah fajar, itu kita kurang lebih bisa sehari itu menjalankan sekitar 48 rakaat. Sementara rakaat ini, di dalam setiap rakaatnya yang kita lakukan sholat ini, itu ada gerakan yang berulang. Jadi kalau dalam ilmu kesehatan dan kedokteran, gerakan berulang ini itu banyak manfaatnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi dalam suatu rakaat atau gerakan yang berulang, mulai dari takbiratul ihram, kemudian kita ruku, sujud, kemudian ada duduk ya, baik itu duduk duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya sampai terakhir nanti gerakan salam, itu ternyata ketika diteliti ya, bahkan secara spesifik diteliti terkait otot, sendi dan tulang yang bergerak pada saat seseorang menjalankan ibadah tersebut, maka sangat banyak manfaat kesehatannya. Kalau kita hitung-hitung ya, satu rakaat itu kurang lebih ada sekitar 7-9 gerakan. Ya, jadi kalau dalam satu hari saja ya, kita kurang lebih itu kalau 17 rakaat paling minimal melaksanakan sholat wajib itu ada 119 gerakan. Jadi kalau satu bulan itu ada sekitar 3.750-an dan satu tahun itu 42.000. Jumlah gerakan ini yang 119 ini, jadi kalau misalnya dihitung jumlah energi yang dikeluarkan ya selama kita melakukan 119 gerakan yang paling minimal ini, itu adalah sekitar 80 kalori. Jadi kalau kita samakan atau kita analogikan,
80 kalori itu sedikit lebih banyak jumlahnya yang dikeluarkan oleh tubuh kita dibandingkan dengan kalori ketika kita lari 1 kilometer. Jadi kalau misalnya kita lari atau jalan cepat ya atau jogging bahasa kerennya 1 kilometer itu pada umumnya itu kita mengeluarkan ataupun membakar sekitar 60 kalori. Jadi kalau misalnya kita sholat seharian ya dengan sekitar kurang lebih 119 gerakan tadi itu kita mengeluarkan 80 kalori. Nah, jadi kalau seperti ini maka secara tidak langsung gerakan-gerakan yang dilakukan ketika kita melaksanakan kewajiban kita sholat itu sudah memenuhi aturan hidup sehat. Jadi kalau di Indonesia kita itu ada kampanye namanya kampanye Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan cerdik. Cerdik itu salah satunya itu ada aktivitas fisik rutin aktivitas fisik. Berapa yang disarankan? 30 menit 4 sampai 5 hari dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya kita sholat saja, kita bandingkan dengan lari tadi 30 menit 60 kalori, kita sholat 17 rakaat yang wajib itu sudah 80 kalori, maka seyogianya sebenarnya seseorang muslim yang melaksanakan ibadah sholat itu adalah telah mengikuti anjuran tersebut, telah mengikuti anjuran bahwa setiap hari itu ada aktivitas fisik sebanyak minimal 30 menit kalau misalnya kita hitung dari jumlah kalorinya. Kemudian kalau kita bahas satu persatu mulai dari gerakan takbir sampai gerakan salam di mana seseorang itu menolehkan lehernya ke kanan dan ke kiri, maka akan sangat banyak gerakan-gerakan otot di sana. Baik itu gerakan ototnya menegang atau istilah kesehatannya itu berkontraksi ataupun ototnya itu mengendur atau relaksasi. Mungkin kalau kita bahas yang pertama itu gerakan yang pertama dari takbir. Jadi ketika melakukan takbir maka itu akan ada gerakan mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Gerakan mengangkat kedua tangan ini itu akan menaikkan kedua siku. Ya, menaikkan kedua siku dan pada umumnya ini akan memperluas rongga dada. Jadi ketika yang pertama itu takbiratul ihram itu yang pertama ya Allahu Akbar. Jadi di situ adalah gerakannya mulai dari lengan atas dan juga melebarkan rongga dada. Jadi akan lebih banyak udara yang masuk ketika mengucapkan atau melaksanakan takbir pada awal sholat tersebut. Di sini efeknya adalah untuk rongga dada, kemudian punggung belakang dan juga lengan, ya kanan kiri itu efeknya sama dengan efek perenggangan. Jadi kalau misalnya kita sebelum berolahraga atau sebelum lari kita melakukan perenggangan lebih dahulu supaya otot-ototnya tidak kaku. Jadi ini sama. Di awal sholat kalau diteliti ternyata gerakan ini adalah gerakan perenggangan, ya, gerakan pemanasan. Supaya apa? Supaya nanti ketika melanjutkan dengan gerakan-gerakan yang lain itu ototnya tidak terkejut, ya, ototnya tidak terkejut. Termasuk dengan melebarnya kapasitas rongga dada ini otomatis oksigen lebih banyak yang masuk di awal sehingga lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan energi. Seperti itu. Kemudian kalau kita bahas untuk gerakan yang selanjutnya itu gerakan ruku. Ya, gerakan ruku di mana posturnya itu adalah kalau secara kesehatan itu membungkuk ke depan, ya, membungkuk ke depan. Ya, jadi ada istilahnya itu fleksi. Jadi kalau fleksi itu adalah mendekati sumbu tubuh, ya, mendekati sumbu tubuh. Terus ada lawannya itu ekstensi, menjauhi sumbu tubuh. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa titik tengah tubuh itu adalah di pusat, ya, gerakan ruku itu adalah fleksi tulang belakang. Jadi tulang belakang kita itu mendekati sumbu tubuh, mendekati titik sumbu tubuh seperti itu. Nah, di sini itu akan terjadi perenggangan pada tulang belakang bagian perut.
ya, tulang belakang bagian perut. Kemudian panggulnya itu juga fleksi, ya, gerakan fleksi, menekuk gerakan fleksi. Dan satu lagi, beban tubuh itu ditopang di kedua lutut pada saat posisi rukuk. Beban tubuh itu ditopang di kedua lutut. Di dunia kedokteran modern, jadi ada penelitian dari American College of Sport Medicine, jadi ada perhimpunan dokter-dokter kedokteran olahraga ya, di Amerika. Mereka itu menyarankan untuk melakukan gerakan mengangkat beban. Jadi gerakan mengangkat beban itu adalah sama, mirip seperti ruku, tapi tangannya itu bukan ditopang di kedua lutut, tapi ada beban yang di lantai diambil. Nah, ini disarankan kepada orang-orang dengan kemungkinan sakit rapuh tulang, osteoporosis. Jadi gerakan yang sama ini itu bisa mencegah osteoporosis atau tulangnya rapuh, gerakan rukuk ini tadi. Dan itu juga sudah diteliti bahwa kalau misalnya dibandingkan ya, orang yang lebih banyak sholatnya, bukan cuma melaksanakan sholat wajib, dengan orang yang sholat wajib, itu dia ternyata yang lebih banyak sholatnya itu dia cenderung tidak akan bungkuk pada saat tua. Seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi yang sama tadi, di posisi rukuk ini tadi, kalau di otot-ototnya dia itu otot-ototnya itu akan mengalami kontraksi, otot-otot punggung, kemudian mengalami relaksasi pada saat yang bersamaan. Ada yang menegang, ada yang mengendur seperti itu. Dan ini pada orang-orang yang sakit punggung belakang, posisi ini tuh baik untuk menghilangkan nyeri punggung belakang. Kemudian gerakan yang selanjutnya itu adalah gerakan yang duduk ya, atas tasawuf ya. Untuk yang duduk ini, kalau kita lihat secara posisi, yang pertama itu kedua kakinya ditekuk ya, kedua kakinya ditekuk. Kemudian tumitnya itu, mohon maaf, menyentuh bokong ya. Posisi duduk ini kedua tumitnya itu menyentuh bokong. Nah, kalau gerakan duduk ini manfaat utamanya itu adalah ketika berdiri. Jadi ketika duduk, sujud, berdiri. Ya, duduk, sujud, berdiri ini mirip dengan kalau istilahnya di olahraga itu squat jump atau squat. Ya, tapi gerakan ini itu mirip dengan gerakan squat yang lebih dalam gitu, yang lebih berat gitu. Ketika duduk kemudian berdiri. Nah, gerakan squat jump atau squat ini kalau di rehabilitasi medik itu biasanya digunakan untuk membantu orang-orang yang cedera otot atau cedera sendi, baik itu dia di otot punggung ataupun di sendi panggul. Nah, kenapa? Karena dengan gerakan ini tadi yang dari duduk berdiri itu dia bisa membantu untuk lebih seimbang, dan juga membantu koordinasi ototnya itu lebih baik, sehingga tidak ada otot yang kekuatannya itu jauh lebih kuat dibandingkan otot di bagian yang lain. Kemudian sujud. Nah, kalau gerakan sujud ini, kalau yang paling sering diteliti itu adalah gerakan kepala. Ya, gerakan kepala di mana wajah harus menyentuh ya, alas sujud. Ya. Kenapa dikatakan di kepalanya? Di sini yang pertama, ada penelitian yang menyatakan ada bagian otak yang mendapatkan darah hanya ketika orang sujud. Ada yang mengatakan demikian, ada bagian di otak yang mendapatkan darah ketika seseorang sujud. Tapi secara umum kalau ketika posisi sujud, maka otak kita itu akan mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak. Jadi setelah diteliti, kalau misalnya pasokan darah di otak itu pada saat sujud, maka itu akan meningkatkan fungsi memori, kemudian meningkatkan fungsi konsentrasi, dan meningkatkan fungsi kognitif. Jadi kalau kognitif ini dia bisa kecerdasan terkait dengan intelektual dan juga kecerdasan emosional di sana posisinya. Bahkan ada yang
meneliti lainnya, kalau seseorang yang itu benar-benar khusyuk, posisi sujud ini dia menghasilkan gelombang alfa. Jadi kalau bicara gelombang otak, gelombang alfa itu adalah gelombang di mana kita itu sangat fokus dan sangat terkonsentrasi. Sehingga saya akhirnya berpikir, teringat gitu ada potongan ayat bahwa ada inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti itu. Jadi salah satu poinnya di sini, ketika sujud oksigennya lebih banyak, maka fungsi kognitifnya jauh lebih baik, termasuk bagaimana dia menggunakan pikirannya untuk mengatur emosi dan lain sebagainya. Di sini mungkin perannya yang kita kaitkan dengan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang terakhir itu adalah gerakan salam, ya, gerakan salam. Jadi bukan sekedar memalingkan wajah ke kiri dan ke kanan, tapi gerakan salam ini juga karena tadi sudah berulang kali postur tubuhnya bergerak, sehingga untuk gerakan salam yang terakhir ini itu posisinya di otot bagian leher. Jadi kalau posisinya di otot bagian leher ini, dia itu akan seperti yang tadi, ada yang menegang, ada yang relaksasi. Dan diteliti ternyata gerakan salam ini ya terkait dengan mengurangi sakit kepala. Jadi bisa mengurangi sakit kepala. Ada beberapa sakit kepala itu muncul memang karena faktor di sekitar leher, baik itu ototnya menegang, otot di sekitar leher menegang, atau ada masalah di sendi leher terkait dengan tulang belakang bagian leher. Itu diteliti ternyata gerakan salam di akhir sholat ini itu bisa membantu untuk mengurangi nyeri pada sakit kepala akibat faktor-faktor yang terkait dengan daerah leher, sakit kepala, atau bahasa kedokteran itu cervicogenic istilahnya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa take home message-nya atau pesannya gerakan sholat yang kita lakukan itu yang pertama dia membakar kalori, ya, bahkan lebih banyak dibandingkan kita jogging atau lari 1 kilometer sholat seharian, ya, 17 rakaat itu sekitar 80 kalori. Kalau lari 1 km atau jogging 1 km itu sekitar 60 kalori. Kemudian gerakannya yang berulang-ulang kita lakukan setiap rakaatnya, berulang-ulang ini membantu untuk yang pertama keseimbangan otot, yang kedua peregangan otot, dan yang ketiga itu membantu kondisi-kondisi tertentu untuk pulih, ya, termasuk tadi ketika ruku itu untuknya di tulang belakang dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita dapat mengambil sebuah ibrah atau sebuah pemahaman bahwa sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi akan sangat banyak manfaat luar biasa dari setiap ibadah yang kita lakukan. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bukan karena manfaatnya itu kita beribadah. Intinya adalah tetap beribadah itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Cuma bonusnya lah kira-kira seperti itu, manfaat-manfaat ibadah terkait kesehatan. Sama kalau misalnya kita bahas puasa juga seperti itu. Mungkin sampai di sini untuk materi pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.